Salam sehat dari kelompok 3. Video ini berisikan penjelasan singkat mengenai psikoterapi atas tugas besar 1, perilaku dan proses mental dengan bimbingan dosen Miss Teti Oktavia, MPSI, PSI. Dengan anggota kelompok Anis Setiati Sukono Putri, Azahra Ziva Putri Syarina, dan Dinda Nofranti. Definisi psikoterapi. Psikoterapi adalah suatu proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Dalam interaksi ini, ada yang disebut penolong atau terapis, dan ada yang disebut yang ditolong atau klien. Tujuan interaksi antara terapis dengan klien dalam psikoterapi adalah mengupayakan perubahan atau penyembuhan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Adanya suatu kebiasaan baru akibat dari tindakan profesional yang dilakukan oleh penolong dengan latar belakang ilmu perilaku dan teknik-teknik yang dikembangkannya. Jenis-jenis psikoterapi. Pertama, kognitif terapi atau terapi kognitif. Terapi kognitif adalah jenis psikoterapi yang dikembangkan oleh psikiater Amerika Aaron T. Beck. CT adalah salah satu pendekatan terapeutik dalam kelompok terapi perilaku kognitif yang lebih besar dan pertama kali dijelaskan oleh Beck pada tahun 1960-an. 2. Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Terapi perilaku kognitif merupakan intervensi psikososial yang bertujuan untuk mengurangi gejala berbagai kondisi kesehatan mental, terutama depresi dan gangguan kecemasan. Terapi perilaku kognitif adalah salah satu cara pengobatan paling efektif untuk penyalahgunaan zat atau gangguan kesehatan mental yang terjadi secara bersamaan. Interpersonal therapy. Psikoterapi interpersonal adalah psikoterapi singkat yang berfokus pada keterikatan yang berpusat pada penyelesaian masalah interpersonal dan pemulihan gejala. Ini adalah pengobatan yang didukung secara empiris yang mengikuti pendekatan yang sangat terstruktur dan terbatas waktu, serta diharapkan selesai dalam waktu 12 hingga 16 minggu. Psychodynamic therapy. Dalam arti luas, psychodynamic therapy adalah suatu pendekatan psikologi yang menekankan studi sistematis tentang kekuatan psikologis yang mendasari perilaku, perasaan, dan emosi manusia, serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan pengalaman awal manusia tersebut. 5. Psychoanalytic therapy. Terapi psikoanalitik adalah suatu bentuk terapi bicara berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Pendekatan ini mengeksplorasi bagaimana pikiran bawah sadar manusia mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku Anda. Hypnotherapy. Hipnoterapi adalah keadaan relaksasi mendalam dan konsentrasi terfokus. Ini adalah sejenis obat pikiran tubuh. Seorang ahli hipnosis atau hipnoterapis yang terlatih dan bersertifikat adalah orang yang bisa memandu Anda menuju keadaan fokus dan relaksasi yang mendalam dengan isyarat verbal, pengulangan, dan perumpamaan. Tujuan psikoterapi. 1. Mengatasi gangguan mental. Tujuan utama dari psikoterapi adalah untuk membantu individu mengatasi berbagai gangguan mental. Ini bisa termasuk mengurangi gejala-gejala seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma, atau biasa disebut PTSD. 2. Meningkatkan fungsi mental. Psikoterapi dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan memori. 3. Meningkatkan regulasi emosi. Psikoterapi dapat memandu individu untuk lebih memahami dan mengelola emosinya dengan lebih baik. 4. Meningkatkan hubungan interpersonal. Psikoterapi dapat membantu individu untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Proses psikoterapi. Proses psikoterapi dapat bervariasi tergantung pada jenis psikoterapi yang digunakan oleh terapis dan individu. Namun, secara umum, proses psikoterapi dapat dibagi menjadi tahapan berikut. 1. Membangun hubungan. Tahap ini penting untuk membangun kepercayaan dan raport antara individu dan terapis. Individu akan didorong untuk berbicara tentang diri mereka, masalah yang mereka hadapi, dan tujuan mereka dalam psikoterapi. Terapis akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. 2. Menentukan tujuan. Bekerja sama dengan terapis, individu akan menentukan tujuan yang spesifik
terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, atau SMART. Tujuan ini harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. 3. Intervensi. Terapis akan menggunakan berbagai teknik dan pendekatan untuk memandu individu mencapai tujuan mereka. Teknik yang digunakan akan bervariasi, tergantung pada jenis psikoterapi yang digunakan dan masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. Beberapa contoh teknik yang umum digunakan adalah terapi bicara, terapi perilaku kognitif, terapi psikodinamik, dan terapi keluarga. 4. Evaluasi dan penyesuaian. Terapis dan individu akan secara berkala mengevaluasi kemajuan yang dicapai. Jika perlu, tujuan dan intervensi akan disesuaikan untuk memastikan bahwa individu tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. 5. Penghentian. Ketika individu telah mencapai tujuan mereka, psikoterapi dapat dihentikan dan terapis akan membantu individu untuk mengembangkan rencana untuk menjaga kesehatan mental mereka setelah psikoterapi berakhir. Manfaat psikoterapi. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 75% pasien sangat tertolong dalam menjalani psikoterapi. Metode ini juga sangat membantu mereka yang sedang mengalami krisis atau perubahan hidup yang tidak diinginkan. Manfaat dasar dari psikoterapi meliputi hal-hal berikut. Membantu pasien dalam memahami diri sendiri seperti nilai dan tujuan hidup mereka. 2. Mengajari pasien supaya mempunyai keterampilan dalam hidup sehingga bisa meningkatkan hubungan pribadinya. 3. Menolong pasien untuk memperoleh solusi yang tepat dalam menangani masalahnya. 4. Menolong pasien untuk memahami masalah yang sedang dihadapi dan memahaminya dari sudut pandang yang berbeda. Efek samping psikoterapi. Meskipun psikoterapi adalah metode yang cukup aman karena tidak melibatkan obat, namun penelitian mengungkapkan terapi itu bukan berarti tanpa efek samping. Meski awalnya cara ini dianggap bisa menjadi solusi, ternyata penelitian di Jerman menemukan sebagian pasien yang datang justru merasakan efek samping dari terapi ini. Seperti perasaan bersalah, rasa malu yang berlebih, gangguan hubungan, bahkan rasa ingin bunuh diri. Hal ini berpotensi terjadi karena terapi perilaku kognitif akan menggali perasaan, pengalaman, dan emosi tidak menyenangkan yang mungkin dipendam oleh pasien. Hal ini mungkin akan membuat pasien menangis atau bahkan marah selama terapi berlangsung. Sehingga penting bagi pasien yang akan menjalani terapi ini untuk terus didampingi dan dibimbing oleh konselornya secara intensif. Demikian pembahasan secara garis besar mengenai psikoterapi. Semoga membantu.